Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna. Jadi di ayat 21 katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Tidak bisa ya. Jadi apapun ya, apapun di dunia ini, apapun berarti kalau sudah apapun ya tidak peduli apapun itu tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa memberi mudarat. Kemarin sudah kita bahas tentang jabatan, kedudukan, rupawan, hartawan, wan yang lain itu. Dalam standar kita kan itu yang memberi manfaat dan itu pula yang kalau tidak ada akan memberi mudarat. Misalnya tentang wajah, tentang penampakan wajah. Manusia ini kan saking tawakutnya nggak ganteng, saking tawakutnya nggak cantik. Oh, mati-matian kan, biar tampil cantik atau tampil ganteng kan. Berarti kan dia merasa bahwa wajah ini akan memberi mudarat kalau tidak ganteng dan tidak cantik. Gitulah. Padahal mana ada? Nah ada. Ya, tapi kan yang artis-artis yang cantik buktinya yang dipilih. Lah ya karena standar kita itu menjadikan itu sebagai sesuatu yang tinggi dan rendahnya status sosial. Sehingga akhirnya ya salah kaprah semua. Harta. Harta memang memberi manfaat. Tapi juga memberi mudarat. Artinya apa? Mudarat dan tidak itu berarti bukan tergantung hartanya, toh? Tapi tergantung manusianya. Demikian pula wajah, jabatan. Berarti bukan terletak di situnya. Karena apa? Jabatan juga bisa menjadi mudarat, bisa menjadi manfaat, tetapi juga tidak bisa memberi mudarat dan tidak bisa memberi manfaat. Buktinya apa? Ya, jabatan setinggi apapun kalau sakit ya tetap sakit, nggak bisa mencegah sakit. Kan berarti nggak bisa memberi manfaat. Ganteng oh kayak gimana pun, cowanti oh kayak gimana pun, kalau sakit gigi emang nggak menceng bibirnya. Kalau sakit gigi apa nggak mentol lah? Ya mentol, nggak gereng jeluek gitu kan? Pak sakit gigi saya nggak sama. Ya, kan? Jadi kalau berarti kan sekarang kalau misalnya presiden sekalipun, kalau sakit perut apa nggak ke toilet? Karena kekuasaannya yang tinggi terus, oh aku nggak mau ke toilet. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan? Mau Raja Arab Saudi sekalipun yang kayanya setengah mati, kalau dia lagi disuruh sama perutnya untuk ke kamar mandi BAB, bisa nolaknya? Nggak bisa. Nggak bisa. Mau Joe Biden, mau siapa yang katanya penguasa Illuminati, Rockefeller, bisa. Nggak bisa yang katanya penguasa dunia, pemilik bank sentral. Kalau matanya bilang aku ngantuk loh ya, terus dia bilang aku nggak mau tidur, bisa? Nggak bisa. Ya tetap tidur. Nah itu berarti tidak kuasa apa-apa manusia ini. Dan yang paling utama, manusia misalnya entah secantik apapun, seganteng apapun, lalu dia ingin melawan aging atau penuaan, bisa. Biar nggak keriput, disuntik botox ini, disuntik silikon ini, wah, jadinya perot nggak karuan. Coba sama googling artis-artis Hollywood yang kalau tentang kecantikan kurang apa tuh, tentang opras kurang apa coba. Bisa menahan? Tidak bisa. Ya tetap saja penuaan akan terjadi. Dan yang paling utama, nanti tetap akan menemui titik mati. Tidak ada satupun
orang paling kaya, paling kuasa di muka bumi ini sejak masa Nabi Adam sampai hari ini, dan sampai akan kiamat, ada orang yang paling ganteng, paling kuasa, paling kaya, bisa mencegah dia agar tidak mati. Tidak bisa, tidak ada. Itu fakta dulu. Padahal hampir semua orang pengen tidak mati. Itulah ya, tak? Semua orang ini nggak ada yang mau mati. Kecuali orang beriman loh ya, yang rindu akhirat memang. Ini tidak ada yang mau mati. Nah, padahal tidak ada satupun yang kemudian terbukti tidak mati. Padahal sudah banyak orang cantik, orang ganteng, orang kawayawa. Loh, kurang apa? Orang Lamongan kalau bilang pol hebat, nemen itu wah, kawayawa, kawasawa, wis pokoknya pol kuasai. Hampir seluruh lini sudah dipegang semua, seluruh keluarga ada dalam pemerintahan, wis semua termasuk kawaya. Siapa yang bisa mencegah agar tidak sakit menua dan kemudian mati? Tidak ada. Fir'aun, Korun, Haman yo mati. Namrud, Nebukadnezar yo mati. Jangankan yang jelek-jelek perilakunya nggak mati. Para nabi, para rasul jika diwafatkan Allah. Jadi nggak ada sudah ini loh. Maka anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadurruna. Masuk dengan konsep dan fakta seperti itu, kita mau menuhankan selain Allah, kita mau menuhankan jabatan, kita mau menuhankan kekayaan, kita mau menuhankan jasad rupawan, apa gitu ya. Padahal hal-hal itu wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadanallahu kalladzi istahwathu syayatinu fil ardi hayrana lahu ashabu yad'una ilal hudatina. Padahal itu kalau sampai kemudian mengikuti jalan orang-orang yang tertipu tentang hartawan, jabatan, rupawan tadi, sampai kemudian meminggirkan kepentingan-kepentingan beribadah kepada Allah, mereka itu akan mengembalikan sampean kepada kondisi sebelum beriman, sebelum mendapat petunjuk Allah. Jadi kalau sama mengikuti konsep-konsep yang tadi, yang menjadikan hal-hal yang sifatnya materi dan kebendaan keduniawiaan itu sebagai ukuran sukses, itu kan berarti menuhankan loh. Nanti sampean akan dikembalikan kepada kondisi seperti sebelum mendapat hidayah. Coba teman-teman lihat bangsa ini sekarang. Bergeser terus gitu. Makin lama makin sesuatu yang sudah diperjuangkan oleh para wali songo dulu untuk kemudian ditawarkan konsep Islam kepada bangsa ini dan hampir 90% kemudian menerima. Sekarang mau digeser lagi kepada kondisi sebelum datangnya para pendakwah Islam, kepada kepercayaan dinamisme, animisme, kepada kepercayaan benda-benda, itu dalam hal ketauhidan. Sementara di dalam hal muamalah, dalam hal hubungan antar sesama manusia, juga begitu. Mau dikembalikan kepada nilai-nilai selain nilai Islam. Ini yang disebut dengan wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadanallah. Dan itu sayangnya juga diperkuat oleh klaim-klaim dalil yang dibuat-buat oleh para tokoh agama. Sedih jadinya. Gitulah. Sehingga seolah-olah itu benar dan memiliki dasar hukum agama. Padahal sebenarnya sedang menjauhkan diri dari konsep-konsep kebenaran. Kenapa itu terjadi? Kalladzi istahwathu syayatinu fil ardi hayrana
Ya karena itu seperti orang-orang yang sudah tertipu, sudah dikuasai dan didesatkan oleh setan, yang mereka berada dalam kebingungan. Apa ini maksud kebingungan? Tidak tahu mana hak, mana batal, tidak tahu mana benar, mana salah, itulah. Tidak tahu, ya karena sudah dibingungkan. Salah benar itu dibikin abu-abu. Salah dan benar itu standarnya dibuat remang-remang. Akhirnya yang salah ya seolah-olah benar, yang benar juga seolah-olah salah. Makanya kemarin ada satu hadis, Rasulullah bersabda, hati-hati loh di akhir zaman itu ada orang yang mana amala mayamalu amala ahlil nar fi mayabdulin nas wa huwa min ahlil jannah. Tapi sebaliknya, orang yang mayamalu amala ahlul jannah fi mayabdulin nas wa huwa min ahlin nar. Maksudnya apa? Nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang tampak di lahirnya itu seperti orang yang benar, orang yang menjadi ahli surga, viralnya orang hebat, orang terkenal, ahli surga, tapi ternyata di mata Allah nanti mereka adalah wa min ahlin nar, termasuk ahli neraka. Sementara sebaliknya, ada orang-orang yang bahkan tampak di muka umum itu sesat, ya, ekstrim, kejeron, macam-macam lah, dianggap keras apa segala macam, dan dianggap sebagai ahli neraka, fima yabdulinas di depan manusia, tapi dia sebenarnya adalah wa min ahli jannah, mereka adalah ahli surga. Jadi benar dan salah itu begitu dibuat samar, dibuat tidak jelas, sehingga orang kemudian bingung, hairani dalam kebingungan. Akhirnya orang ya berdasarkan don saja, berdasarkan prasangka-prasangka saja. Oh kayaknya itu yang benar, oh kayaknya itu yang benar. Sementara yang disangka mereka berdasarkan yahrusun apa? Kebohongan. Mengarang-arang. Saya ini tiap hari di dalam mobil saya ini ditemani Rasulullah. Ada. Demi Allah, wes gitu-gitu. Ada yang saya ini punya apa yang ngajarin saya itu benar-benar wali. Dia itu Isra Mi'raj tiap hari. Wes. Sekarang nggak karu-karuan. Dia itu kalau beliau itu jasadnya di sini, tapi orangnya itu ada yang lihat dia sedang sholat di Mekah. Jadi semakin hari semakin dibuat kebingungan manusia ini. Dibuat misalnya ada satu hukum yang jelas-jelas dalam Quran dan hadis itu haram itu. Tapi dicarikan dalil-dalil pembenar, ya ucapan para tokoh juga, atau kemudian yang hadis yang kemudian diolah entah dengan ini karena secara nahwu begini, maka secara usul begini, maka secara kaidahnya begini, maka jadi begini. Akhirnya jadi halal, padahal haram awalnya. Sebaliknya, halal yang baik, yang diperintahkan, yang Allah dan Rasulnya sudah mencontohkan dengan begitu serius, dimentahkan dengan oh itu nggak penting itu. Enggak. Yang penting begini. Rasulullah itu tahajud luar biasa. Sebagai pusaka utama. Dimentahkan. Yang penting alim. Nggak usah tahajud-tahajud itu. Dan banyak lagi itu loh. Sehingga apa? Umat ini ketika diajak oleh setan, ya, ilal huda tina gitu, ikutilah kami gitu. Katakan, maka mereka seolah-olah ya ikut aja. Kenapa? Karena seolah-olah benar. Karena seolah-olah itu tadi ada petunjuk, ada hidayah. Kenapa? Ya karena kadang disampaikan juga dalam dalil-dalil yang seolah-olah berbahasa Arab. Sementara orang awam kita ini kalau
Dengan bahasa Arab kan fanatik banget. Orang Arab sedang bertengkar pun amin, amin, kita gitu. Ya karena bahasa Arab. Ya. Nah ini yang jangan kita membenci bahasa Arabnya, tapi kita mencerdaskan diri kita, keluarga kita, bahwa kita memasuki satu masa di mana antara hak dan batal itu banyak bercampur, tidak jelas, sehingga umat masuk di dalam perangkap hairona, apa, kebingungan. Dan mayoritas itu. Makanya wanti-wanti Allah kan jelas itu ya. Gitu. Kul katakanlah inna hudallahi wal huda. Katakan supaya jelas kamu bahwa petunjuk Allah lah petunjuk yang hak. Bukan petunjuk-petunjuk kamu yang gak karu-karuan itu. Ya. Jadi asbabun nuzul dari ayat 71 sampai nanti 73 itu adalah dari As-Suddi radhiyallahu an menuturkan bahwa suatu ketika kaum musyrik berkata kepada kaum muslim, ikutilah ajaran kami, tinggalkan ajaran Muhammad, sebab ajaran Muhammad itu menyesatkan. Ya, berkaitan dengan itu, maka Allah menurunkan 3 ayat ini. Jadi ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Jarir. Jadi bahkan menganggap Nabi Muhammad yang sesat loh. Hati-hati. Makanya sekarang kalau kemudian wah itu ajaran itu sesat itu. Iya, pada mayoritas waktu itu di Mekah itu mayoritas kira-kira ikut Nabi Muhammad atau enggak? Ya enggak. Nabi Muhammad baru punya pengikut belasan paling. Sementara mereka sudah ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, ratusan ribu lah. Apakah kemudian mayoritas itu benar? Ya secara lahir ya iya Nabi Muhammad yang sesat. Dianggap Nabi Muhammad yang sesat. Nah, gimana nggak sesat? Wong memang saat itu misalnya agama yang dipercaya itu dengan cara memberikan puji-pujian sajian kepada patung-patung yang mengelilingi Ka'bah waktu itu, dengan percaya kepada Lata, Uzza, dan banyak macam-macam. Nanti kalau mau dagang pakai dewa ini, kalau mau kawin pakai ini, gini seperti ini. Nah itu kan yang dipercayai selama ratusan tahun. Lalu Nabi Muhammad membawa konsep baru, enggak, ada Allah. Siapa Allah itu? Nah, ini kan dianggap sesat. Sehingga ketika mereka menyeru yad'unahu, menyeru kepada umat Islam ilal huda, kepada petunjuk, mereka menganggap bahwa orang yang sudah mengikuti Nabi Muhammad itu sudah tersesat, ayo balik. Gitu loh. Kepada petunjuk ini. Ilal huda tina. Maka untuk meneguhkan itu, qul inna hudallahi wal huda, sesungguhnya petunjuk Allah inilah yang petunjuk yang hak. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Kami diperintahkan untuk linuslima, apa? Menjadi Islam. Berarti Islam itu artinya apa? Serah diri, tunduk, patuh. Diperintah untuk patuh lirabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim juga sudah diperintahkan oleh Allah ya. Aslim wahai Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata aslam tu li rabbil alamin. Gitu. Aslam tu li rabbil alamin. Jadi Islamlah kamu Ibrahim, artinya apa Islamlah kamu Ibrahim? Ya taslim, tunduk, patuhlah kamu wahai Ibrahim. Ya, coba dibuka itu dalam surat Al-Baqarah ayat 131 supaya kita tahu makna Islam yang sesungguhnya. Ya, Al-Baqarah ayat 131. Nggih. Izin Gus Bari.
Silakan Pak Jo. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Shadaqallahul adzim. Nah, di situ kan jelas ketika Allah perintah kepada Ibnu Aslim, Islamlah, artinya apa? Serah diri, tunduk, patuhlah. Loh, gitu. Serah diri, tunduk, patuhlah. Jadi kita kalau ngaku Islam, syarat utama itu serah diri, tunduk, patuh. Tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali ini, kecuali itu, enggak ada, sudah total. Nah, perintahnya udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu, ke dalam tunduk patuhan itu secara kafah, total, utuh, enggak ada yang enggak. Gitu. Wa naqimus sholata wattaquhu, dan tegakkanlah salat dan bertakwalah kepada Allah. Wa huwallazi ilaihi tuhsyarun, dan kepada Allah lah semua akan dikembalikan. Gitu tuh. Makanya kita ini, meskipun waktu itu Nabi Ibrahim mayoritas umatnya saat itu menyembah berhala, Nabi Ibrahim menjadi minoritas yang bahkan dianggap sesat tidak saja oleh umat tapi juga oleh bapaknya sendiri. Nabi Ibrahim tetap teguh, gitu, karena tidak mengikuti kebanyakan orang. Jadi mayoritas belum tentu benar. Mayoritas orang Mekah saat itu ya tidak suka sama Rasulullah Muhammad SAW. Yang suka cuma sedikit. Apakah kemudian mayoritas benar? Enggak, gitu loh. Makanya sampean sekarang pun ya ada yang pakai dalil mayoritas pasti itu yang benar gitu. Waduh, bahaya itu. Karena sejak dulu konsepnya nggak begitu. Konsepnya itu justru kebanyakan manusia di muka bumi ini banyak yang sesat. Lalu misalnya nanti ya kita di surat Al-An'am ayat 116 itu juga diberikan begitu. Coba dibaca itu. Surat Al-An'am ayat 116. Monggo gantian siapa yang baca, monggo. Izin Gus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Shadaqallahul adzim. Dursun Gus. Itu jika kamu mengikuti aksaroman wa intuti dan a'udzubillahi minasyaitonir, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Aksaro, kebanyakan. Kenapa? Iyattabi'una illa dhanna, karena mereka mengikuti hanya prasangka. Oh, mbok menawa, oh kamu mungkin saja, oh mungkin ini, mungkin itu, dugaan-dugaan aja. Illa dhanna wa inhum illa yahrutun, sementara para yang diikuti kebanyakan ya berdasarkan kebohongan. Apa yang tidak ada dalam Quran dikatakan itu dari Allah. Apa yang tidak dicontohkan Rasulullah dikatakan itu baik. Dan seterusnya. Gitu. Makanya dalam dunia yang seperti ini, ayo kita waspada, hati-hati, dan tetap mendekatkan diri kepada Allah, supaya yang kita pilih adalah kebenaran yang sejati. Allah, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan. Saya mau ditanyakan? Izin Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kemarin Gus, tentang kewajiban berdakwah itu. Kan kemarin juga udah dijelasin.
Kalau kita kan yang nggak bisa dakwah, nggak bisa ceramah, kemudian kayak misalkan ceramah-ceramah ya seperti apa yang disampaikan Gus ini kemudian kita sebarluaskan kan sama dengan juga bagian dari dakwah itu Gus. Artinya juga sudah menggugurkan kewajiban kita sebagai petugas dakwah itu Gus. Bagi yang tidak mampu berdakwah sendiri gitu. Matur suwun. Assalamualaikum. Ya, jadi mengamal dan menyebarkan istilahnya itu mengamalkan dan menyebarkannya. Jadi menyebarkan itu bisa sekarang kan memang lebih mudah ya. Kalau dulu sebelum ada tulisan ya kita harus lewat lisan memang dan tindakan. Lalu setelah ada tulisan kita bisa melalui surat, bisa melalui macam-macam. Dulu Pak Guru Muhtar juga sering menyampaikan dengan surat, saya yang kebagian fotokopi, kemudian kirimkan ke kantor pos, kirim surat ke sana kemari, ya tentang acara. Nah kalau sekarang kan lebih mudah juga, ada video yang bisa kita sebar lewat medsos, lewat apa, silakan. Itu baik, ya, itu menjadi bagian dari kewajiban kita untuk menyampaikan. Jadi ya memang semua ada konsekuensi masing-masing ya, tapi ya itu sudah kita ambil sebagai satu persiapan sejak awal sebelum kita terjun di dakwah. Intinya adalah seperti yang saya sampaikan kemarin, kewajiban dakwah itu kewajiban seluruh umat. Tentu pilihan dakwah yang kita ambil sekarang adalah pilihan dakwah yang wajadilhum billati ahsan bil mau'izatil hasanah. Berdakwah dan berdebat dengan baik, dengan tutur kata yang sopan, dengan pendekatan yang lebih persuasif, menghindari kekerasan, gitu ya, menghindari caci maki, menghindari kebencian, penuh dengan kasih sayang. Itu yang kita sampaikan. Dakwah kita itu dakwah yang menolong orang yang kecebur sumur, bukan melempari batu, tapi melemparkan tali untuk mereka pegang. Memadamkan rumah yang terbakar, bukan menyiramkan bensin, tapi menyiramkan air. Melepaskan burung kecil yang dicengkeram kucing, bukan burungnya yang kita seret, tapi kucingnya yang kita pukul dengan cara mendoakan kepada Allah, agar manusia terbebas dari cengkeraman setan. Sehingga konsep-konsep itu akan melahirkan jiwa kasih yang membuat nanti kita insya Allah punya endurance yang lebih kuat di dalam berdakwah untuk tidak cepat putus asa dan selalu husnudzon kepada Allah karena perintahnya walaitasu fi rauhillah min rauhillah. Tidak boleh kita berputus asa terhadap rahmat Allah, terhadap hidayah kepada seorang, ya itu. Sehingga nanti insya Allah dengan cara begitu kita masuk dalam koridor bahwa kita juga sudah berdakwah. Oke, ada lagi? Ya, Bu Indi. Iya. Assalamualaikum, Gus. Assalamualaikum. Badhe nyuwun pirsa menika tanya masalah itu, Gus. Apa mengamini doa tapi tidak ngerti artinya itu gimana ya, Gus, hukumnya? Seperti ini Gus Glory kalau akhir ngaji ini berdoa ya, tutup ngaji itu berdoa, tapi saya tidak ngerti artinya mengamini itu gimana ya, Gus? Ya, jadi itu pentingnya mengikuti doa orang yang sampean percaya. Betul itu. Jadi pentingnya untuk bersama dengan orang-orang yang sampean yakin benar. Karena kalau nggak yakin benar nanti doanya aneh-aneh. Apalagi bahasa Arab kan kita nggak tahu juga itu artinya apa, ya kan? Iya. Ikutlah orang yang doanya itu sudah diajarkan Rasulullah saja, bukan doa yang aneh-aneh. Banyak doa yang diajarkan Rasulullah. Dan insya Allah seperti yang saya doa setiap hari itu, semuanya ada di dalam hadis yang muttafaq alaih, ya. Hadis-hadis yang memang sudah diriwayatkan oleh, kan sudah disetujui oleh Bukhari dan Muslim. Misalnya saya biasanya mulai dari doa Allahumma hdina fi man hadait itu ya. Itu kan doa yang memang ada hadisnya. Kemudian Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i min astaghfirullahaladzim
Saya mendoakan muslim laki-laki perempuan yang hidup maupun yang mati untuk berikan ampunan. Ada juga kemudian Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Itu bahkan dalam Al-Quran. Ya Allah, catatlah kami telah beriman dan tetapkan catatlah kami bersama orang-orang yang beriman, ya Allah, yang bersahadah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam kebenaran dan jangan kau palingkan kami kepada kesesatan setelah kau beri kami hidayah, ya Allah. Terkait dengan ayat ini, saya nanti akan baca itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan, jangan kau condongkan kami kepada kesesatan setelah kau beri kami hidayah. Gitu. Maka amin ya Allah. Gitu. Ya. Seterusnya, kemudian Rabbana innana sami'na. Ya Allah, sungguh kami telah mendengar munadi para penyeru, yunadi yang selalu menyeru, an aminu untuk beriman birabbikum kepada Tuhan kalian. Fa'amanna maka kami beriman ya Allah. Ya. Rabbana faghfir lana dzunubana ya Allah, maka ampunilah dosa kami wa kaffir anna sayyi'atina. Lalu leburkanlah, hapuskanlah segala kesalahan-kesalahan kami, kejelekan-kejelekan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang telah Engkau terima ya Allah. Kau kabulkan hidupnya ya Allah. Itu. Allahumma sabbit imanana fid dunya wal akhirah husnul khatimah. Itu doanya Nabi semua. Jadi saya tidak membuat, dan memang sebaiknya kita berdoa itu ya sudah diajarkan Rasulullah saja lah. Nah ini kadang kan doa biar keren, itu doa bikin sendiri-sendiri yang aneh-aneh. Kita tidak tahu juga. Nah. Akhirnya ya Allah nyun duit sing kathah mesti dua duit. Jadi yang kita aminkan sering kan yang itu yang buantar ya Allah rezeki halalan ya. Ya memang kita juga boleh minta rezeki ya. Antara lain itu tadi astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa yahab li rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha. Jadi memang doa yang sampean ikuti amin itu harus dari doa orang yang sampean yakin itu dari orang-orang yang terpercaya. Dan gimana mencari orang itu ya yang mengikuti doanya Rasulullah aja. Karena kita pasti percaya Rasulullah doanya baik ya. Gitu. Iya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita semua. Dan sekali lagi, memang penting untuk bersama dengan orang-orang yang kita percaya benar dan tidak sembarang memilih. Tapi benar-benar harus mendapat petunjuk oleh bentuk petunjuk Allah SWT. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahwanis. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadayt fa inna astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fa'na al bala wal waba wa dal hasdan. Ihdina wa lana sabina min al Rabbana man faktubna ma'a syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Allahumma fatir as-samawati wa alimil ghaibi wa syahadati rabbul kulli malik wa syahadu an la ilaha illa anta. A'udzu billahi min syarril bala wal badar syaqqa sul qad syamatatil mudawwana. Allah rabbana inna sami'na munadiyan lil imani min rabbikum fa amanna rabbana kafir an sayyi'atina. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa arina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada binar mungkin. Rabbi firli wa li akhi wa li walidati wa li dhurriyyatina wa li ashabina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Amna bil Qur'an.